Makan sambil cerita, perjalanan aku nunggu proses kerja ke Korea selama 4 tahun. Sebelum cerita, kita ambil makan dulu. Hari ini menunya ada bibimbap. Lauknya ada tumis loba, tumis bayam Korea, ada tumis zucchini atau timun Jepang, dan yang terakhir ada tumis toge. Kalau sayurannya udah masuk semua, kita tambahin saus gochujang sama minyak wijen. Aduh, tuh kan tumpah. Nggak lupa kita kasih nasi biar kenyang. Seharusnya sih ada telur ceplok ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini telur ceploknya diganti perkedel tahu. Karena hari ini aku makannya terakhir dan stok lauknya masih banyak, jadi bisa ambil lebih. Nggak ketinggalan pakai kimchi, walaupun cuma sedikit buat syarat. Yang terakhir ada ikan goreng. Walaupun hari ini menunya cuma nasi yang dicampur sama sayur-sayuran, tapi ini adalah salah satu makanan favoritnya orang Korea. Pokoknya kalau menunya bibimbap, orang-orang Korea tuh pada semangat guys kalau mau makan. Oke, sekarang waktunya cerita perjalanan aku proses kerja ke Korea selama 4 tahun. Jadi aku dulu tuh lulus ujian bahasa Korea di tahun 2019. Setelah lulus ujian bahasa dan skill test, aku sending data atau mengirim lamaran kerja ke Korea Selatan di bulan Juli 2019. Singkat cerita, lewat 1 tahun aku nggak dapat SLC, jadi harus sending ulang. Buat yang belum tahu, setelah kita sending ulang ini, kita cuma punya sisa waktu 1 tahun buat nunggu SLC lagi. Kalau sampai 2 tahun kita nggak dapat SLC juga, berarti kita itu gagal dan harus mengulang ujian dari awal lagi. Tapi alhamdulillahnya, aku dulu waktu rosterku udah mau habis, aku dapat SLC di tahun 2021. Apakah setelah itu aku langsung berangkat ke Korea? Hehe, tidak semudah itu Ferguson. Karena aku dulu tuh dapat SLC-nya di saat COVID-19 merajalela di Indonesia dan penerbangan keluar negeri itu diberhentikan. Jadi prosesnya tuh mandek dan tidak ada panggilan preliminary training. Setelah hampir 1 tahun menunggu sesuatu yang tidak pasti, akhirnya aku dapat panggilan preliminary training di pertengahan tahun 2022. Karena waktu itu masih ada corona dan banyak pabrik di Korea yang bangkrut, walaupun kita udah ikut preliminary training, kita bisa gagal berangkat karena sewaktu-waktu kontrak kerja kita bisa dibatalkan dari Korea. Jujur waktu itu aku udah nggak berharap banyak, tapi ternyata aku dapat panggilan terbang 2 bulan kemudian. Jadi dulu aku mulai sekolah bahasa Korea di akhir tahun 2018 dan berangkat di tahun 2022 akhir. Kalau kalian di posisi aku, kira-kira sanggup nggak?